Rahim qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Melanjutkan ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Wa qala Ibnu Sama, wa qala dan berkata siapa Syekh Ibnu Sama rahimahullah, rahimah semoga memberikan kasih sayang kepada Ibnu Sama, siapa Allah. Ibnu Sama ini adalah seorang ulama besar yang adalah Syekh Muhammad bin Sama. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Sama, punya kisah yang sangat masyhur. Beliau itu pernah diundang oleh Raja Harun Ar-Rasyid. Ingin mendengarkan doanya Syekh Muhammad bin Sama ini. Terus ditanya, ada apa kok mengundang saya ini? Ini Ibnu Sama, karena istilahnya utusannya menyampaikan bahwasanya Raja Harun Ar-Rasyid mengagumi Syekh Ibnu Sama, Muhammad bin Sama ini, mengagumi dan ingin mendengar doa-doa yang khusus dan doa-doa yang umum dari Ibnu Sama. Tapi inilah sifatnya ulama-ulama sufi itu seperti itu. Kata beliau, andaikan orang mengetahui, andaikan manusia itu semua mengetahui dosa-dosaku yang aku lakukan ketika aku dalam keadaan sendiri yang tidak diketahui oleh orang, maka sungguh tidak ada muka lagi saya, tidak ada orang yang mau manggil saya. Ini adalah karena aku ditutupi oleh Allah, dosa-dosaku ditutupi oleh Allah, hal-hal yang memalukan diriku ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang-orang masih menganggap diriku ini adalah atas anugerah rahmat dari Allah. Inilah sikapnya orang-orang ulama-ulama itu seperti ini. Ya, ulama-ulama itu tidak merasa dirinya baik, tidak merasa dirinya suci, tidak merasa dirinya paling hebat, tapi selalu merasa dirinya paling jelek. Selalu dirinya ini karena rahmat Allah, dosa-dosanya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ini kan orang seperti ini. Semua orang kita ini ada dosa-dosa yang kalau kita sendirian itu kelakuan kita kayak apa. Ya, kalau kita sendirian kelakuan kita kayak apa. Ini Ibnu Sama juga menyampaikan seperti itu. Ya Allah. Terus kemudian diantaranya setelah bertemu dengan Harun Ar-Rasyid, apa kata beliau? Wahai Tuan Raja, saya melihat muka Anda sungguh sangat indah. Muka Anda kelihatan keindahan wajah Anda. Saya takut ketika Tuan Anda mempunyai wajah yang sangat indah itu nanti dibakar oleh api neraka di akhirat gara-gara Tuan Raja berdekatan dengan sang pendosa diri saya ini. Coba bayangkan, seorang ulama, saya takut nanti mukanya Tuan Raja dibakar neraka gara-gara berdekatan dengan saya yang banyak dosa ini. Ya Allah, ini sikapnya Masya Allah. Jadi kita perlu perlu kita ambil pelajaran dari ulama-ulama besar itu seperti itu, merasa dirinya itu selalu merasa tidak baik, selalu merasa bahwa dirinya ini masih banyak dosa, masih banyak kelemahan. Bagaimana begitu disampaikan hal itu, Harun Ar-Rasyid langsung menangis. Harun Ar-Rasyid begitu disampaikan seperti itu langsung menangis. Begitu menangis terusan minta air, karena sudah sedih terus minta air. Begitu minta air 1 gelas, begitu mau diminum, Syekh Ibnu Sama mengatakan gini, ya Tuan Raja, saya mau tanya kepada Tuan Raja, andaikan di dunia ini tidak ada air kecuali hanya air yang sekarang ini Anda pegang, ya, apa yang harus Anda korbankan untuk mendapatkan air 1 gelas itu? Apa yang bisa Anda korbankan? Seluruh dunia itu tidak ada air kecuali air yang 1 gelas Tuan Raja itu saja. Terus apa Tuan Raja yang mau mengorbankan untuk apa? Mau membelinya dengan harga apa kalau seluruh dunia tidak ada air? Maka katanya Harun Ar-Rasyid, seluruh kerajaanku akan aku jual. Harganya aku akan lepaskan semuanya demi untuk mendapatkan 1 gelas air itu. Terus begitu, silahkan minum Tuan Raja. Begitu diminum, setelah diminum, Syekh Ibnu Sama bertanya lagi, Tuan Raja, saya mau bertanya kepada Tuan Raja,
Andaikan itu air yang sudah masuk di dalam perut Anda tidak bisa keluar lagi kecuali dengan satu mahar, berapa Anda harus membayarnya? Air yang sudah masuk di dalam perut Tuan Raja itu tidak bisa keluar sama sekali, apakah lewat pori-pori ataukah dengan BAB atau dengan buang air kecil, tidak bisa sama sekali. Itu kan berarti jadi penyakit. Makanan kita kalau kita makan tidak keluar, jadi penyakit apa tidak? Berapa yang harus Anda keluarkan satu gelas air itu? Berani berapa maharnya? Maka kata beliau, akan aku maharkan seluruh dunia kerajaanku, aku maharkan untuk supaya saya bisa mendapatkan obat untuk air bisa keluar dari perut saya. Maka kata Ibnu Sama, itulah Tuan Raja, bahwa dunia kerajaan semesta ini sesungguhnya harganya tidak lebih daripada segelas air itu. Kenapa Anda perebutkan sedemikian rupa, ya, yang kemudian lalai kepada keindahan, keistimewaan nanti di akhirat nanti. Inilah nasihat yang istimewa dari yang masyhur daripada Syekh Ibnu Sama ini. Nah, sekarang Syekh Ibnu Sama punya makalah seperti ini. Qala Ibnu Sama rahimahullah, kan min muzakkirin billahi nasin lillah. Banyak orang yang mengajak atau mengingatkan kepada Allah, banyak orang yang mengingatkan kepada Allah, tapi nasin lillah, tapi dirinya sendiri lalai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang ngajak zikir, ayo zikir, ayo dekat sama Allah. Banyak orang yang ngajak, kalau kita jabarkan lagi, banyak orang yang ngajak takwa kepada Allah, tapi dirinya sendiri tidak bertakwa kepada Allah. Banyak apa banyak ini? Banyak apa banyak? Ya Allah, ini yang disampaikan oleh beliau. Banyak orang yang mengingatkan untuk kepada Allah, mengajak zikir pada Allah, tapi dirinya sendiri lalai daripada Allah. Wa kam min mukhawwifin billah jariyun 'ala Allah. Wa kam, dan banyak sekali min mukhawwifin, dari orang yang menakut-nakuti billahi kepada Allah. Mari kita takut, mari kita khasyah kepada Allah, tapi jariyun 'ala Allah, tapi dirinya berani melanggar perintah-perintah Allah itu sendiri. Wa kam min muqarrib ilallah ba'idun minallah. Wa kam, dan banyak sekali min muqarribin, daripada orang yang mengajak mendekat kepada Allah, tapi ba'idun minallah, tapi dirinya sendiri jauh daripada Allah. Wa kam min da'in, dan banyak sekali daripada orang yang mengajak tapi mengajak berdakwah, ngajak orang yang ngajak kepada Allah, tapi dirinya farun minallah, tapi dirinya sendiri lari pada Allah. Orang ngajak, ayo kembali kepada Allah, fafirru ilallah, mari kita lari menuju kepada Allah, mari kita mendekat sama Allah, tapi dirinya sendiri justru lari daripada Allah dengan kelakuannya. Itu sangat banyak, ya, sangat banyak orang di alam semesta ini, sangat banyak dengan tingkah lakunya itu. Wa kam min tali kitabillah, banyak orang yang membaca kitabnya Allah Subhanahu wa taala munsadikhun, tapi dirinya tercabut sendiri, artinya tidak memperbaiki tapi munsadikhun, tapi dirinya terhapus di dalam hatinya daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang baca Al-Qur'an, tapi hatinya ini terhapus daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Banyak apa tidak? Orang baca Al-Qur'an tapi nggak paham artinya, nggak mau mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Masyaallah. Padahal Al-Qur'an harusnya jadi imam, pedoman dalam hidup. Bagaimana dipedoman ini? Cuma dibaca saja, tidak pernah diamalkan dan pernah diaplikasikan dalam kehidupannya. Wa qala Ibrahim bin Adham, dan berkata seorang ulama Ibrahim bin Adham rahimahullah, laqad a'rabna fi kalamina falam nalhan walahna fi a'malina falam nu'rib. Banyak, laqad a'rabna, sungguh telah memperbaiki siapa kami, fi kalamina, kalam-kalam kami. Kami ini sudah diajari bagaimana tata cara bahasa yang diperbaiki. Tapi walahna
fi amalin, tetapi justru membuat salah di dalam amal-amal kita. Kita ini pandai mengajak orang dengan mulut kita yang bagus, dengan metode yang sangat bagus. Tetapi diri kita justru salah di dalam perilaku kita. Ngomongnya bagus, amalnya jelek. Ngomongnya oke, kelakuannya tidak oke. Banyak ya. Ini banyak sekali orang yang pandai ngomong bagus tapi kelakuannya tidak bagus. Paham apa Pak? Falam nu'rib, dan tidak memperbaiki amal-amal kita. Wa qala al-Auza'i, berkata seorang ulama namanya Syekh al-Auza'i, idza ja'al i'rab zahabal khusyu'. Ketika datang perbaikan bahasa, ketika datang idza ja'al i'rab, ketika datang perbaikan bahasa, zahabal khusyu', malah justru menghilangkan khusyuan. Artinya apa? Orang itu cenderung kepada bahasanya diperindah segala macam, tapi ruhnya enggak diperhatikan. Ini ruhnya tidak diperhatikan. Maka oleh karena itu hilang kekhusyuannya. Sama dengan makalah wa hadza kama yukrahu takallufus saj'i fi du'a. Maka oleh karena itu sangat dimekruhkan. Sangat dimekruhkan terlalu takalluf, terlalu membebankan diri dalam doa, tapi dalam berbuat sajak. Pokoknya harus pakai bersajak, syair, puitis yang segala macam gitu. Tapi hanya terpaku di situ, bukan rohnya. Maka oleh karena itu doa itu yang keluarlah dari hati, yang keluar di dalam hati. Ya Allah, ya Allah. Pokoknya yang keluar di dalam hati. Tidak usah terlalu terpaku di takalluf, kita ini terlalu dibebankan dengan sajak-sajak yang istimewa. Iya, kadang-kadang ngomongnya sajaknya bagus, tapi nggak tembus di hati. Kadang-kadang ngomong cuma sedikit, tapi tembus di hati. Itu yang istimewa. Maka oleh karena itu doa yang istimewa adalah doa yang dibarengi dengan hati itu tadi. Ini cerita seorang ulama, Syekh An-Nawawi Al-Bantani itu, ketika ada di Mekah ya. Syekh Nawawi Al-Bantani itu ketika orang-orang ulama besar di sana minta istisqa hujan itu, doanya macam-macam segala macam. Tidak ada yang dikabulkan sama sekali. Tidak ada hujan sama sekali dan turun. Terus akhirnya orang-orang, coba kita datangkan, ini ada ulama Indonesia, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Beliau datang, diundang untuk berdoa, langsung ya Allah, empun dangu mboten nonton Jawa. Ya Allah, sudah lama tidak ada hujan ya Allah. Cuma begitu saja, langsung mendung bergelimangan, langsung hujan saat itu juga. Coba istimewanya apa? Jadi kontak batinnya itu yang istimewa. Jadi batinnya yang bersih, batinnya yang suci. Kadang-kadang orang ngomong zikir, kamu zikir banyak, seperti santri itu zikirnya, tapi kalau tidak dibarengi dengan hati ya kurang istimewa. Iya, itu baru di mulut saja. Paham apa paham? Zikir itu, doa itu harus dibarengi dengan hati. Kalau tidak dibarengi dengan hati, kamu mulut, ya sama dengan kamu kamu punya HP, ya. Kamu punya HP, kamu download seluruh doa di seluruh dunia. Sehari semalam HP kamu membaca doa terus, bismillah, dzikir, la ilaha illallah, la ilaha. Sehari semalam HP kamu. Paham apa paham? Kira-kira HP kamu dapat pahala masuk surga apa tidak? HP kamu itu loh masuk surga apa enggak? Terus kalau HP kamu, HP, ini ada geger HP, tolong berdoa, kamu kan sudah ahli zikir, sehari semalam kamu berdoa. HP kamu suruh berdoa, langsung dikabul oleh Allah apa tidak? Tidak dikabulkan. Masalah apa? Tidak dengan hati, tidak dengan Maka oleh karena itu santri itu pentingnya zikir, makanya harus dengan hati itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Dengan hati, disertai dengan hati, ya. Karena kamu itu bukan manusia, itu bukan robot. Manusia itu bukan mesin. Manusia itu istimewanya punya hati. Ja'alu warawa, dan beriwayatkan siapa Makful an Abdurrahman Ibn Ghanam annahu qala haddatsani Asrah min ashabi Rasulullah, menceritakan kepada saya siapa Asrah 10 orang dari ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu, berkata siapa mereka, kunna, ada siapa kami,
nadrusul ilma, kami ini sedang belajar ilmu fi Masjid Quba, di Masjid Quba. Id kharaja, tiba-tiba keluar alaina atas kami siapa? Rasulullah, utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka bersabda Rasulullah, ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu fala ya'jurakumullah hatta ta'malu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, ngajio kamu semuanya, belajarlah kamu semuanya, ma syi'tum, apa yang kau sukai, an ta'allamu supaya mengetahui siapa kamunya. Tapi fala ya'jurakumullah hatta ta'malu, kamu tidak diberi pahala oleh Allah sehingga kamu mengamalkan ilmu kamu. Ini makanya orang belajar ngaji itu untuk diamalkan. Ngaji itu untuk diamal. Kamu diajari ngaji, dengan ngaji tidak boleh maksiat. Tidak boleh? Tidak boleh Jangan kau langgar sendiri maksiat itu. Paham? Kamu diajari supaya menjalankan sholat dengan baik, khusyuk dengan sholat dengan baik. Kamu jalankan dengan baik. Itu namanya ilmu kamu bermanfaat. Kamu diajari supaya kamu bisa ngerti tentang ilmu toharoh, cara bersuci. Cara bersuci dijaga, diamalkan. Kamu sudah diajari ilmu toharoh apa enggak? Cara bersuci tidak? Sudah diajarkan ilmu, diamalkan. Jangan hanya cuma kayak robot, diajari tapi tidak ngerti-ngerti, tidak bisa mengamalkan. Maka oleh karena itu, sebagaimana apa yang pernah saya sampaikan, Rasulullah pernah melewati suatu kuburan. Rasulullah pernah melewati satu kuburan, yang kuburan itu sedang disiksa oleh Allah. Dalam kuburan itu 2 orang disiksa terus, menjerit-jerit kesakitan dalam barzah. Jadi kuburan itu ada orang-orang yang menjerit-jerit kesedihan, kesakitan dalam barzah. Maka kemudian Rasulullah berdoa, mendoakan orang di kubur itu untuk diampunkan, untuk diringankan siksaannya. Kemudian Rasul membelah pelepah korma, yang satu ditancapkan di atas kuburan ini, yang satu ditancapkan di sini. Untuk apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, selama pelepah korma ini masih basah, maka ini tasbihnya, zikirnya diberikan kepada orang yang di dalam kubur. Maka oleh karena itu hadirin, jadi kalau di dalam kubur, karena sekarang kalau di sini tidak ada pelepah korma, pakai bunga. Pokoknya yang penting yang basah, yang penting yang basah. Ya, jangan pakai bunga kertas. Kalau kertas itu kan tidak basah. Jadi kalau bunga yang bunga basah taruh di atas kuburan itu, ketika masih basah, zikirnya, bacaannya itu diberikan kepada yang di dalam kubur. Ya, paham apa paham, Cuk? Percaya tidak? Nah, kalau tidak percaya mati dulu, nanti taruh bunga di atasnya. Sampai apa enggak kira-kira ini tasbihnya? Kalau enggak sampai kembali, ya. Kalau enggak sampai kembali. Wah, enggak sampai ini tasbihnya. Nah, makanya itu haram hukumnya mengambil bunga yang masih basah di atas kuburan. Karena apa? Itu haknya mayit. Kalau kamu ambil, nanti dia tidak dapat kiriman pahala daripada bunga yang masih basah itu. Maka oleh karena itu dikias daripada pelepah korma tadi. Terus kata Rasulullah, apa dosanya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, dosanya yang satu karena suka menebarkan hoax. Kalau menebarkan hoax, jadi kalau udah masalah dia itu suka, mulutnya itu suka menebarkan hoax, menebarkan fitnah di tengah masyarakat. Mulutnya itu penebar fitnah di tengah masyarakat. Terus yang satunya apa? Yang satu tidak bisa menjaga najisnya kencing. Perhatikan, tidak bisa menjaga najisnya kencing. Hati-hati, kamu anak santri itu hati-hati. Kalau kamu pipis di kamar mandi, makanya saya itu harus punya kamar mandi itu harus pakai sendal. Kamar mandinya itu harus ada sendalnya. Sebab kalau kamar mandi tidak ada sendalnya, itu kamu kalau pipis terus lantainya yang basah, itu najis apa tidak? Ketika najis, kaki kamu keluar daripada kamar mandi, kaki kamu basah, menginjak di tekel di lantai yang basah, najis apa tidak? Najis, itu masalahnya. Lah kalau kamu sholat masih dalam seperti itu, berarti sholat kamu tidak sah. Sholat itu sah kalau syaratnya adalah suci tempatnya, suci pakaiannya, suci badannya. Kalau tidak ada ada salah satu yang tidak benar dalam masalah kesuciannya, maka tidak sah sholatnya.
Maka oleh karena itu orang itu dalam keterangan sahabat Rasulullah tadi, Rasulullah mengatakan ini karena tidak bisa menjaga sholatnya rajin. Masalahnya dia nanti menghadapan kuburan. Ya Allah, aku sholat waktu itu subuh saya sholat ya Allah ya Rasul ya Allah. Aku zuhur sholat. Iya sholat kamu mungkin jamaah di paling terdepan, kamu awal di depan. Tapi masalahnya kamu tidak bisa menjaga najisnya kencing kamu. Masalah kesucian kaki kamu yang ketika itu berangkat kamu dalam keadaan najis. Makanya tidak diterima. PD diterima sholatnya tapi ternyata tidak diterima. Ini masalahnya. Banyak orang masuk kuburan itu diseksa gara-gara tidak bisa menjaga najisnya kencingnya. Yang kedua, tukang menebarkan hoax fitnah. Apalagi sekarang zaman medsos, orang menebarkan fitnah bisa lewat HP. Wa qala Isa alaihi salam, masalul ladzi yata'allamul ilma wala ya'malu bihi kamasali imra'atin zanat fi sirri. Wa qala, dan berkata siapa Isa alaihi salam, masalul ladzi utawi perumpamanya seseorang yata'allam yang belajar siapa ladzi al ilma pada ilmu walam ya'mal dan tidak diamalkan bihi dengan ilmu kama sali imra'atin seperti perumpamanya perempuan zanat yang berzina siapa imra'ah fisiri di dalam tempat gelap fahamalat maka kemudian mengandung siapa imra'ah fadhahara maka nampak hamluha hamilnya imra'ah fakta dohat maka kemudian fadhahara maka melahirkan juga apa hamlaha fadhahara hamlaha pada hamilnya imra'ah fakta dohat maka diwelehno maka terbuka rahasianya perempuan tadi. Jadi ono wong kok duwe ilmu, kalau ada masalah orang belajar ilmu tapi tidak mau mengamalkan, alumni pesantren tidak gelem ngajar ngaji, alumni pesantren kabur daripada ngaji, ustaz tidak pernah mau ngajar ngaji, imam masjid tidak mau ngajar ngaji, ilmunya tidak mau ngajar ngaji, mau kalau di wani piro ya jadi imam tapi harus ada hitam di atas putih kontrak kata orang wani piro atau ustaz amplop ustaz amplop naudzubillah summa naudzubillah orang diamplopi gak gelem milu salat gak gelem milu jamaah. Naudzubillah summa naudzubillah. Gelem jamaah, gelem jadi imam kalau diamplop. Ini sesungguhnya ini namanya mengingatkan kritikan yang membangun, bukan karena apa, bukan karena benci. Ini ngajak, ayo ustad sing jadi imam-imam. Ojo kamu jangan hanya pandai jadi imam saja karena gaji kamu kontrak kamu dengan imam. Yang penting ngajar ngaji, ilmu kamu itu ngajar ngaji. Sisihkan waktu kamu untuk ngajar ngaji, itu yang terpenting. Itu kalau ada orang punya ilmu tidak mau mengajarkan ilmunya, itu seperti perempuan zina, hamil, ngumpet-ngumpet, tapi kemudian lahiran, orang semuanya, loh ini bapaknya siapa ini? Orang diwelehno, orang terbuka, akhirnya gara-gara itu, itulah namanya kelihatan. Jadi seolah coba bayangkan ini ya, bayangkan ini. Ini yang berkata kan Nabiullah Isa alaihissalam, bayangkan, ono santri kok gak gelem ngajar ngaji, kayak tukang zina, ya, sembunyi-sembunyi tapi kemudian melahir. Ya Allah, kok nggak enak belas rasanya ya. Makanya kudu ngajar ngaji, kudu ngajar Mbah Yai Maimun itu contoh terbaik dalam hidup kita itu. Diantaranya kalau saya punya santri-santri sana, ya Yai Maimun. Yai Maimun sesibuk apapun juga mesti ngaji. Santri perhatikan, Yai Maimun walaupun sesibuk apa tetap ngaji. Kamu tahu itu Mbah Ubah putra-putranya, walaupun itu tugasnya di Jakarta, itu setiap minggu wajib pulang. Kalau tugas di Jakarta waktu itu pokoknya Jumat pulang. Nanti di sana itu kan masuknya Senin. Pulangnya itu bukan untuk apa? Untuk ngaji. Jadi jadwalnya beliau diropol di waktu pokoknya Sabtu Ahad, ropol ngajinya beliau. Seperti beliau sekarang punya putra Gus Yasin. Gus Yasin sibuknya kapan? Tetap ngaji kitab.
tetap ngaji kita. Contoh terbaik itu adalah putra-putra kalau kita ini sanatnya ke sarang, tidak pernah meninggalkan ngaji, gitu loh. Tidak pernah ninggalin ngaji, tapi ya juga sing istiqomah. Walaupun sejadwal kamu 1 minggu, tapi istiqomah, dicekel di tenanan, dipelajari tenanan sing sungguh-sungguh. Itu sing penting, itu ndadekne barokah, ya. Ojo sampai ninggalin ngaji, bener. Wallahu demi Allah. Kamu akan nanti rugi menyesal kalau kamu tidak mau ngaji. Hatta saya ingin bercerita, saya ingin sampai orang mati karena ngaji itu istimewa. Niatnya kamu ngaji istimewa, ya. Seperti apa? Yang diceritakan Bayai Syekhina Mbah Zubair. Mbah Zubair itu punya santri-santri tua-tua, umurnya sudah 60, 70, tapi mau ngaji seminggu setoran. Bayai kalau setorannya apa? Pokoknya baca Al-Quran 1 ayat saja. Katakanlah hari ini Bismillahirrahmanirrahim, hari berikutnya lagi Alhamdulillah, gitu aja. Tapi dia kemudian tidak sampai hatam, kemudian meninggal karena sudah sepuh, ya. Tapi meninggalnya karena belajar ilmu agama. Dia masih proses untuk ngaji. Sebab ketika meninggal dalam posisi ngaji, dia itu sedang jihad fisabilillah. Matinya mati syahid. Itu loh. Itu yang dicari, itu matinya mati syahid karena apa? Masih ngaji, masih belajar. Jangan terus merasa wah aku tua. Ini santri-santri sekarang ini, alumni pesantren itu, begitu sudah keluar dari pesantren itu seolah-olah terus kemudian oh itu bekas kiaiku, itu bekas pesantrenku. Oh, kalau bekas itu kan berarti kayak barang rongsokan, barang yang tidak ada manfaatnya. Betul apa betul? Hati-hati santri, kalau kamu ingin manfaat, jok sampai menganggap guru-guru kamu itu bekas guru. Kalau bekas guru ya kamu bekas murid. Jadi rongsokan kalau gitu ya. Apa paham? Jangan sampai. Apalagi Rasulullah itu punya sahabat. Sahabat itu muridnya Kanjeng Nabi apa tidak? Muridnya Kanjeng Nabi apa tidak? Ayo, pernah ada sahabat-sahabat Nabi mengatakan, "Oh, itu bekas nabiku." Ono apa gak? Itu bekas guruku, ono apa ndak? Kiamat kualik ya. Berani mengatakan Rasulullah itu bekasnya Nabi ini, bekasnya guru nih, langsung ahli neraka nih. Naudzubillah summa naudzubillah. Allah. Wa kadzalika dan begitu juga man barang siapa lam ya'mal, ya, yang tidak mengamalkan siapa man bi ilmihi dengan ilmunya, yafdahullah maka akan diwelehno, akan dibuka akan dibuka diwelehno kemaluannya tadi oleh Allah di hari kiamat ala ruusil ahzad, atas kepala-kepala orang-orang yang menyaksikan. Waqala dan berkata siapa Mu'ad rahimahullah, ihdaru zillatal alim, takutlah kamu kepada tergelincirnya orang alim, li'anna qadrahu karena sesungguhnya kemampuannya orang alim indal khalqi di samping makhluk itu azimun, itu besar. Fayattabi'una maka bakal mengikuti siapa makhluk kepada alim yang tergelincir ala zillatihi atas atas tergelincirnya orang alim. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, idza zallal alim, ketika tergelincir siapa orang alim, zalla maka tergelincir bizillatihi dengan tergelincirnya alim alamun minal khalqi alamnya orang para makhluk. Wa qala dan berkata siapa Umar radhiyallahu anhu, salasun utawi 3 perkara, bihinna dengan 3 perkara yang hadimu hancur, hatta yang hadimu roboh az-zamanu zaman. Ihdahuna salah satunya yang bisa menghancurkan itu adalah zillatul alim, tergelincirnya orang alim. Wa qala dan berkata siapa Ibnu Mas'ud sayati 'alan nas zamanun, sayati akan datang suatu masa, ala zamanun tumlahu fi azubatul qulub, akan diuyai, akan diberi garam azubatul qulubi, tawarnya hati. Falayan tafiu maka tidak bermanfaat bil ilmi dengan ilmu yaumaidin. Yaumaidin falayan tafiu bil ilmi yaumaidin, alimnya pada zaman itu manusia ya. Wala muta'allimi dan tidak santrinya alam itu. Ala nas itu zaman itu.
Fatakunu maka ada apa qulubu ulamaihim apa hatinya ulama-ulama mereka mislus sibahi itu seperti tanah yang asin min dawatil milki yang punya asinnya. Yanzilu yang turun alaiha atas tanah itu apa qatrus samai apa tetes-tetesnya hujan, fala yujadu maka tidak ditemukanlah kepada tanah apa azubatun apa tawar. Tidak pernah tawar wong tanahnya sudah asin. Walaupun ada disirami dengan tanah tapi tidak pernah jadi tawar karena tanahnya memang asin. Koyo-koyo susah untuk mendapatkan dapat ilmunya tadi. Wadzalika dan begitu juga idza malat ketika condong apa qulubul ulama kepada apa hatinya ulama-ulama ila hubbid dunya pada cinta dunia wa isariha dan mendahulukan dunia alal akhirah atas akhirat. Fa inda dzalika maka oleh karena itu maka di samping itu semuanya yaslubu Allah taala yaslubu mencabut kepada qulubul ulama apa ya nabi ulama. Kalau sudah ada ulama, ada ustaz, ada kiai, ada santri, ada alumni pesantren kok sudah motivasinya cinta dunia, mendahulukan dunia, maka yang pertama akan nabi al-hikmah dicabut oleh Allah apa itu sumber-sumber hikmah di dalam hatinya. Wa yudfi dan akan dipadamkan apa masabihul huda apa lampu-lampunya petunjuk min qulubihim dari hati mereka. Wa yukhbiruka maka mengabarkankah kepada siapa alimnya mereka hina talqa sehingga ketika bertemu siapa kamu kepada alimuhum annahu sesungguhnya alimuhum yakhsyallaha itu takut kepada Allah bilisani dengan lesannya saja. Kamu akan dikasih tunjuk ini ustadz ini model ini nih, coba ngomongnya saja di mulutnya saja. Wal fujur dan lacut atau jahat zahirun itu nampak fi amalihi di dalam amalnya orang itu. Fama asaba maka alangkah suburnya bicaranya orang itu. Awama asaba maka alangkah banyaknya alsun apa suburnya banyaknya apa mulutnya itu. Ya apa itu yaumaidin pada saat itu. Wama azdaba dan betapa apa itu wama azdaba dan alangkah apa itu alangkah tandusnya hatinya orang itu. Wallahi maka demi Allah alladzi yang la ilaha tidak ada Tuhan yang pantas disembah illahu kecuali Allah. Madzalika tidak ada itu semuanya illa li'annal muallimin karena sesungguhnya orang-orang yang mengajarkan ilmu agama allamu mengajarkan mereka li ghairillahi karena tidak karena Allah ta'ala Allah. Wal muta'allimin dan orang-orang yang belajar ta'allamu belajar siapa mereka li ghairillah karena tidak karena Allah. Belajarnya itu bukan karena Allah tapi belajarnya karena cari uang, cari fulus dan sebagainya. Wa fi Taurat dan di dalam Taurat wal Injil dan di dalam maktub tertulis la tatlubu jangan mencari kamu semuanya ilmama pada ilmunya perkara lam ta'lamu yang tidak mengamalkan kamu semuanya hatta ta'malu sehingga mengamalkan kamunya. Sehingga mengamalkan kamunya bima dengan perkara alimtum yang mengetahui kamu semuanya. Waqala dan berkata siapa Hudzaifah radhiyallahu anhu innakum fi zamanin sesungguhnya kamu semuanya di dalam satu masa man taraka fi usuru ma ya'lam halak. Barang siapa meninggalkan di dalam zaman itu sepersepuluhnya perkara yang diketahui maka hancur. Jadi ada suatu masa yang orang itu kalau meninggalkan 1/10 daripada ilmunya maka dia akan hancur. Yaitu di masa apa? Di masa ketika banyak orang semuanya itu mengamalkan ilmunya semuanya. Seorang ngaji, zikir, pokoknya kebaikan-kebaikan. Kok dia punya ilmu yang dikerjakan hanya meninggalkan 1/10-nya saja, maka dia itu termasuk orang yang hancur. Tetapi ada wasayati zaman dan akan datang suatu masa man alima bi usuri ma ya'lam najah. Barang siapa mengamalkan ilmunya hanya 1/10 saja apa yang diketahui, maka dia orang yang hebat, orang yang beruntung. Wadzalika dan oleh karena itu karena likasratil battolin karena sangat banyaknya orang-orang pelaku perbuat batil. Jadi orang-orang banyak pelaku perbuatan batil.
Masya Allah. Maka oleh karena apakah sekarang ini sudah masanya? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatih liman qal khatim wa sallallahu alaihi wasallam wal haqq la yadullu salatikal mustaqim wa ala alihi sahbihi haqqa qadri wa darajat. Nas'aluka Allah bi haqqi asma'ikal mu'azzam, nas'aluka Allah bi haqqil malaikal muqarrabin, nas'aluka Allah bi haqqil anbiya wal mursalin kullin, nas'aluka bi ashabi sallallahu alaihi wasallam, nas'aluka bi haqqin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqi ali wa zawji wa tahirin, nas'aluka Allah bi haqqil Qur'anil Karim, nas'aluka Allah bi barakati kitab Al-Ghazali ya Allah wa bi karamati Imam Ghazali ya Allah, nas'aluka Allah bihaqqi jami'i aulaika jami salafuna salih ya Allah, nas'aluka Allah bihaqqi jami'alika min syarqil ardi ila maghribiha bara min ar-ruqaba nuqaba nujaba abdul atad ghazal qadri ya Allah, nas'aluka bihaqqi jami sadah ali ba'i Allah, nas'aluka bihaqqi jami sadah ali min syekh wa syekhina wa khazal syekhina syekh min ibn Muhammadin Ahmad ya Allah, anta ja'alana ahlan nadhur jadikan kami semua ahlan zurriyatan talamina min ahli al-ilm wal khair wa la taj'alna wa yahum min ahli syarr wa dhil wa aktub lana Allahumma as-sihhah wal afiyah was salam al barakah fi dini wa dunya wal akhirah. Wafatna ahlana zurriyatana ya Allah jamil afat wal balad jamil fitat fi dini wa dunya al akhirah la ilaha Allahumma a'izzal islam wa kita al-sunnah Allahumma a'izzal islam wa kita al-sunnah Allahumma a'izzal islam wa ahlikal ka Allah wa ahlikal kafar wal musyrikin wal mutadal musidin wal hasin wal zalimin adaka adana adna ka laqusun qadir ja'alna ya Allah min Allah ja'alna ya Allah fid dunya hasanah wal khulud fil jannah mal buraq ya Allah min Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afwa fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al ya aziz wa ghafar ya rabbal alamin rabb sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah rabbil alamin maulaya salli wa sallim